Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun berada, yang sudah berada di kantor, di jalan, maupun yang masih berada di rumah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu diberikan keberlimpahan rezeki yang banyak berlimpah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin walimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ingin menyampaikan nasihat-nasihat, terutama nasihat ini untuk diri saya pribadi, terutama ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat, bermakna buat teman-teman sekalian. Ini merupakan tugas sebagai manusia, kita sebagai manusia. Kenapa Allah, atau alasan-alasan juga kenapa Allah itu menciptakan manusia. Mengapa Allah menciptakan kita? Ya. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia yang terkenal paling sempurna dan berbeda dengan lainnya. Manusia memiliki fisik yang indah, dibekali dengan ilmu, akal, serta kemauan. Ya. Lalu sebenarnya apa? Apa landasannya? Apa latar belakangnya? Ya. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 16, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Artinya Allah menciptakan ini semuanya ada tujuannya, bukan hanya sekedar main-main. Ya, ada, bukan main-main, jadi ada tujuannya. Maka untuk mengetahui alasan kenapa, maka mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa itu alasan Allah menciptakan manusia. Yang pertama, yaitu mengapa Allah menciptakan manusia, yaitu agar mereka beribadah dan bertakwa kepada Allah. Jadi kita ini tujuan hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Makanya setiap rahasia sukses apapun, kalau itu dilakukan dan kita itu melaksanakan ketaatan dan ketakwaan, itu kita juga akan mendapatkan kemudahan. Karena di balik ketaatan dan ketakwaan itu Allah akan memberikan jalan keluar, jalan kemudahan. Karena memang Allah juga tidak ingin membuat hidup kita susah. Sejatinya Allah itu menghendaki hidup kita itu mudah. Ya. Dengan apa? Ini tadi, kalau kita beribadah dan bertakwa. Diterangkan di dalam ini, mana sih buktinya kita memang diperintahkan untuk bertaat dan bertakwa atau beribadah kepada Allah. Diterangkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang maknanya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah Bapak Ibu sekalian, sejatinya mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi harus bernilai ibadah. Dasarnya ini. Ya, maka kalau tidak kita isi yang demikian, kita termasuk orang-orang yang zalim atau orang yang merugi. Selanjutnya, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Selain beribadah, Allah mendaki kita sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Ya, pemimpin, pengatur, ya, pengatur yang mengendalikan, yang mengendalikan alam semesta, ya, baik darat, laut maupun udara, sumber-sumber yang ada tentunya dengan cara Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, diterangkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 165, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah. Dan dialah siapa? Allah SWT. Dan Allah lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, dari ini sejatinya yang mengangkat kalau kita ini di muka bumi sebagai pemimpin khalifah atau pemimpin masyarakat, sejatinya yang memberikan kesempatan, yang mengangkat itu Allah. Ya. Maka dan itu semua itu amanah sebagai pemimpin, sebagai apapun itu di masyarakat, itu merupakan ujian.
Allah sedang menguji kita. Allah sudah mengujikan. Dan diingatkan juga di sini, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman. Nah, ini kita karena itu ujian, dan kalau kamu tidak berjalan dengan lurus, maka azabku, ujianku sangat cepat. Ya. Namun Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka ujian itu semua dalam rangka apa? Karena saking sayangnya Allah kepada kita, supaya kita tetap berada pada jalan yang benar, yaitu tetap beribadah dalam ketaatan dan ketawaduan, ya, ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT, dan kebersihan tentunya dalam kebersihan dalam ketauhidan. Selanjutnya yaitu tujuannya untuk apa? Mengemban amanah. Karena Allah, mengapa? Karena Allah menciptakan manusia untuk mengemban amanah. Amanah yang dimaksud apa itu? Amanah yang dapat diumpamakan sebagai amanah juga termasuk tanggung jawab, dan itu tanggung jawab itu juga termasuk ujian, ya, termasuk ujian. Apa yang diberikan, diamanahkan kepada Allah kepada kita itu ujian. Sesungguhnya di dalam Al-Quran dijelaskan, Quran surat Al-Ahzab ayat 72 dijelaskan, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Kenapa berat? Takut tidak bisa amanah. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, ya, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi ya ini, karena ambisi, karena ingin mendapatkan pengakuan kedudukan, ingin terkenal dan lain sebagainya, maka manusia itu yaitu tadi zalim dan sangat bodoh, ya, dan sangat bodoh. Kenapa? Karena mungkin juga ya sebetulnya belum mampu memaksakan diri, tidak hanya melihat kesanggupannya, tidak hanya nanti melihat dampaknya kalau tidak bisa amanah. Maka begitu amanah sudah kita pikul, ya mestinya kita harus laksanakan dengan sebaik mungkin. Karena kenapa ayat ini sangat betul sekali kenyataan di dalam alam. Kenyataannya banyak mereka yang merebut, ingin mendapatkan jabatan kedudukan, namun setelah memiliki jabatan kedudukan, mereka lupa dengan jabatannya dan kedudukannya. Mereka lupa dengan janji-janjinya. Selanjutnya, apa itu alasan Allah menciptakan manusia? Yaitu ingin menunjukkan bahwa seluruh alam semesta, termasuk bumi dan tata surya dan seisinya, ini terbentuk atas kehendaknya. Allah itu ingin memberitahu kepada manusia atau menunjukkan kekuasaannya manusia. Inilah Allah itu yang maha kuasa, maha mampu. Ya, diterangkan dalam Quran surat At-Tolak ayat 12, Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini teman-teman sekalian. Jadi tujuannya tadi sudah kami yang pertama yaitu untuk beribadah, yang kedua sebagai khalifah, ketiga sebagai mengemban amanah, yang keempat yaitu untuk menunjukkan kepada manusia sebagai Allah itu Maha Kuasa menciptakan dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi ilmu Allah benar-benar meliputi semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga menambah keimanan ketaatan kita dan mengingatkan kita kembali, dan semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, para sahabatnya, ya, keluarganya, dan untuk orang tua kita, tentu hajat-hajat kita, hajat saudara-saudara kita, siapapun yang mengaminkan, siapapun teman-teman yang telah bertemu dengan kita,
Kita doakan semoga semuanya sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منباسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك مقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود والظل مهدود ودل مهدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنهم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبادل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم